Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini Allah telah menakdirkan kita untuk tholaqul ilmi, mengkaji secara bersama-sama. Barang siapa yang mengaji secara bersama-sama di dalam majelis, di dalam salah satu kitab diterangkan bahwa ketika panjenengan keluar dari rumah, maka para malaikat membentangkan sayapnya dan ikan-ikan yang ada di laut maupun di sungai itu meminta maafkan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ikan-ikan yang meminta maafkan kepada kita semuanya, kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kemarin dijelaskan ada 4 kriteria syarat untuk makanan atau minuman yang halal. Yang pertama adalah halal zatnya, yang kedua diperoleh dengan cara yang halal, yang ketiga adalah diproses dengan cara halal, dan yang keempat disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Mari kita lanjutkan membahas kitab Khasiatul Mustafa ini. Untuk hadis berikutnya, tanda-tanda jika Allah murka kepada salah seorang hamba. Hal ini tujuannya adalah supaya kita itu mengetahui ketika kita mencari rezeki itu, apakah Allah ridho terhadap ketetapannya kepada kita, atau kita salah satu bagian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana ciri-cirinya? Mari kita simak pada wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan kepada Sayyidina Ali, tentunya kepada kita selaku umat Islam, supaya kita mengamalkan dalam kehidupannya. Ya ayu di ali ida tiba naliko bendu sapa Allahu Gusti Allah ngalakaken ing atase wong suwiji. Rosyakahu mongko paring rezeki sapa Allah malang ing bondo karoman ing bondo haram. Fa'idas tada mongko nalika wis banget apa nggodhohu benune Allah ngalehi ing atase akad, wa kala mongko masrahaken sapa Allah bihi kelawan akad saetonan ing saeton yubariku kang amberokai sapa saeton lahu maring akad wayaskabuhu lan ngancani sapa saeton hu ing akad wayas goluhu lan nungkolake sapa saeton hu ing akad. Akad di dunia kelawan dunia nanging ninggal agama wahyu sainu lan gampangaken sapa saeton tau maring akad umur dunia ing kira-kira dunya wayakulu lan ngucap sapa setan Allahu utawi Allah iku ghafurun jembar pangapurane rahimun lan maha welas. Hai Ali, jika Allah sudah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberi
diberikannya rezeki yang haram. Jadi ketika seseorang itu diberi rezeki oleh Allah berupa sesuatu yang haram, tentunya sesuatu yang haram itu misalnya dia melakukan korupsi, melakukan yang namanya itu manipulasi, berarti intinya Allah sudah membendu atau murka terhadap orang tersebut. Dan jika kemurkaan Allah yang bertambah, maka Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Intinya apa? Ketika Allah semakin tambah bencinya kepada orang itu, maka orang tersebut untuk harta kekayaannya adalah setan disuruh membantu untuk mengurusinya. Artinya apa? Berarti kalau orang itu melakukan korupsi, secara otomatis dia akan medit dalam mengeluarkan harta kekayaan tersebut. Makanya karena di dalamnya setan mengurusi orang-orang tersebut. Selanjutnya setan juga membantu memperoleh hartanya. Bagaimana upaya setan membantu orang melakukan korupsi? Secara otomatis dia akan membisikkan sesuatu di dalam hatinya. Wis laku noai, wong Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, dan Allah itu maha pengampun. Pasti setan akan melakukan hal tersebut, dan tentunya dia juga akan diberi kesibukan pada urusan dunia saja, dan urusan agama itu disepelekan oleh orang-orang yang selalu menyibukkan urusan-urusan untuk menumpuk harta yang haram. Hadis berikutnya adalah setan bersama orang yang selalu bergumul dengan yang haram. Ya Ali masafaro ora lunga sapa akadul wong suwiji toliban kali numrih al haroma ing perkara haram masian kali melaku ilakana kejaba ana sapa setan iku kori nahu ngancani hu ing akad walarotiban lan ora nunggang sapa akad ila roti fahu kejaba ngenut burine setan hu ing akad wala jamaah lan ora ngumpulaken sapa akad wong suwiti malan ing bodo haroman kang karon ila akalahu kejaba melu mangan hu ing bondo sapa setan wala nasya lan ora lali asmaullah ing asmane Allah taala kang maha nuwun Allah taala ing zimaina jima ila sarakahu kejaba ngancani sapa setan fil waladi ing dalem anake akad wadhalika utai mengkono makul qalu iku dawuh sapa Allah taala kang maulur Allah wasarikhum lan ngumpulno sira setan hum ing duria fil amwali ing dalem pira-pira bondo wal aulati lan pira-pira anak wa idhum lan ngabang-ngabangno sira hum ing turia. Artinya apa kalau di bahasa Indonesia? Hai Ali, tidaklah seseorang yang pergi mencari sesuatu yang haram, melainkan setan akan menemani. Jadi kalau orang mencari harta yang haram, tentunya dia akan ditemani oleh setan. Tidaklah seseorang yang pergi mencari sesuatu yang haram dengan menaiki kendaraan, melainkan setan akan membuntuti. Jadi ketika orang itu melakukan yang namanya korupsi, secara otomatis di belakang selalu diikuti oleh setan. Tidaklah seorang yang mengumpulkan harta haram, melainkan setan nanti yang akan memakan hartanya. Jadi setan juga ikut membantu memakan harta yang telah dikumpulkan para koruptor atau orang yang menumpuk-numpuk dengan jalan yang haram tersebut. Dan tidaklah seorang yang lupa mengingat nama Allah ketika berhubungan dengan istrinya, melainkan setan akan bergabung dengannya dalam memperoleh keturunan.
Jadi ketika seseorang suami istri melakukan hubungan, dia lupa terhadap asma Allah dan dia lupa untuk melakukan doa, maka setan pun juga ikut melakukan hal serupa, maka anaknya pun juga akan dipengaruhi dalam kehidupannya. Untuk hadis yang berikutnya, Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Ya Ali layak baru orang terima sapa Allah Gusti Allah sholatan ing sholat bila wudu'i lawan tanpa wudu wala sodakotan lan ora nrimo ing sodakoh minal harami saking perkara karon. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati hadis yang nomor 5 ini, seseorang sholat itu tidak akan diterima kalau dia tidak melakukan yang namanya wudu. Nah, yang dimaksud tidak melakukan wudu itu bukan berarti dia tidak berwudu. Dia melakukan wudu, tetapi dia tidak memenuhi kriteria atau syarat sahnya wudu, dan dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya wudu. Di antaranya rukun wudu menurut Imam Syafi'i niat ketika membasuh wajah. Artinya apa? Ketika panjenengan mengucapkan nawaitu wudu al-ruknil qadasi asghari fardholillahi ta'ala, ucapan itu di luar sebelum panjenengan membasuh muka, itu hukumnya adalah sunnah. Itu adalah hukumnya sunnah. Nah, ketika sampai membasuh muka, di dalam pikiran panjenengan niat bahwa saya melakukan wudu untuk membersihkan hadas kecil wajib krono Allah Ta'ala, itu niatnya diucapkan di dalam hati. Nah, hal tersebut dasarnya dari mana? Salah satu kitab Safinatun Najah mengatakan niat adalah sengaja melakukan suatu sambil bersamaan dengan melakukan perkara itu. Adapun tempat niat itu di dalam hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Mengenai waktu niat adalah ketika membasuh permulaan bagian wajah. Jadi ketika panjenengan mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a lirabbil qadasi asghari fardholillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika panjenengan melakukan wudu di sini, itu ketika membasuh yang pertama itu di dalam hatinya digerentekan niat wudu, menghilangkan kadas kecil wajib karena Allah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan niat ketika membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah antara air yang mancur, ini sering terjadi kesalahan orang. Wudu air yang mancur bekas air yang digunakan untuk membasuh wajah itu ditadai meneh di tangan ini digunakan wudu, maka ini wudunya tidak sah. Ini saya mengamati banyak, kalau saya wudu itu antara air pancuran itu selalu saya jarak 1,5 pilar atau 1 pilar. Kenapa? Tujuannya supaya air yang setelah saya gunakan wudu di muka ini tidak jatuh pada tangan, nanti saya gunakan lagi untuk berwudu lagi. Nah, wudu ini diantaranya kalau membasuh muka itu ini. Di sini juga kenapa sih? Jadi tidak boleh di sini, tapi di belakang ini termasuk bagian dari wajah. Di sini belakang telinga ini. Kemarin waktu saya diberitahu oleh guru agama itu katanya seperti itu. Tapi ada orang itu hanya begini sampai di sini. Tapi di sini ini tidak pernah dibasuh. Ini harus kita perhatikan ketika kita wudu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku begini. Jadi ini kalau wudu harus diperhatikan di sini terus begini.
bukan dari atas ke sini Pak. Jadi dari sini air mancur sini begini, langsung 3 kali diperbolehkan. Rasulullah pernah wudhu itu 1 kali juga pernah, 2 kali juga pernah, 3 kali juga pernah. Gitu. Terus di sini. Terus mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Itu ada orang wudhu itu begini. Ini bukan kepala tapi ini wajah, bagian dari anggota ke kepala. Tapi harus gini boleh, gini boleh, atau begini sunahnya begini, gini. Sunahnya begini, sunahnya begini. Tapi kadang-kadang ada orang begini, nggak sah itu wudhunya. Nah, hal itu sering dilakukan oleh orang. Saya ngamati yang lebih celaka lagi, wudhunya salah jadi imam. Ada di sana, di salah satu tanah, terus dia melakukan wudhu salah dan jadi imam. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi yang namanya mata kaki itu ini Pak. Jadi tidak usah sampai di sini. Ada orang buka sampai di sini sudah mata kaki. Terus yang kelima adalah tertib. Nah, tertib ini otomatis urut dari niat ketika kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Ini. Nah, ada juga begini Pak. Kita sebagai orang laki-laki yang usianya itu 40 tahun ke atas, itu biasanya kalau kita membuang hajat kecil itu biasanya kurang tuntas. Nah, bagaimana solusinya? Kalau saya itu biasanya saya gini. Tujuannya apa? Supaya kotoran yang ada di sisa-sisa yang belum terbuang itu bisa keluar. Di sisi lain itu biasanya saya turun. Nah, setelah saya urut, saya tambahkan air, terus saya mengambil tisu, saya pastikan saya ulap sekali. Terus setelah saya ulap yang satu ini, bagian yang lain saya ulap lagi. Baru 3 kali itu saya baru melakukan wudhu. Nah ini kalau usia-usia tua itu biasanya untuk membersihkan air kencing itu juga sulit. Makanya wudhu ini harus diperhatikan. Kalau misalnya kita berbicara tentang air, kita tahu kalau di Surabaya ini jelas airnya sudah lebih 2 bola. Karena apa? Sudah ditaruh di atas ada tempat tampung air. Mancur itu sudah dua lebih dari 2 bola. Otomatis suci dan menyucikan. Tetapi ketika kita caranya salah, wudhu kita menjadi tidak sah. Begitu. Nah, di antaranya air itu. Nah, di sisi lain tadi saya mengatakan bahwa harus diperhatikan tadi kemaluan, harus diperhatikan, harus bersih. Nah, tisu itu boleh digunakan. Katanya menurut sekarang ulama itu penggantinya batu. Tapi sekali usap satu harus pindah. Syaratnya kalau di dalam batu itu kan air atau najis tidak lebih dari tempat itu. Makanya bagaimana upayanya? Kita tempel satu, terus kita tempel lagi, terus baru kita ulap. Insya Allah suci. Kalau saya malam ke belakang, saya kalau minum kan banyak. Nah, saya minum banyak. Nah, saya kalau tidur itu kalau setelah bangun saya ke kamar mandi buang air kecil, itu saya harus tuntaskan. Kenapa? Ketika itu nempel di bagian celana pendek kita yang kita gunakan tidur, otomatis dia akan najis. Kalau najis terus kena bagian anggota tubuh kita juga akan kena najis. Makanya kalau saya masalah wudhu ini sangat berhati-hati sekali. Di sisi lain ketika saya di kamar mandi di sekolah itu saya selalu lepas
celana secara totalitas. Dan yang alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita masukkan air kencing itu di dalam kloset yang digunakan untuk buang hajat besar itu. Nah, di sisi lain Allah juga tidak akan menerima sedekah dari barang-barang haram. Misalnya ada seorang A mencuri, nah barang curiannya ini disedekahkan di masjid, tidak diterima. Begitu. Wes, aku tak mau naik duit 1.000 sebagai sebagai untuk menghilangkan dosa, maka sebagian saya masukkan di masjid, tidak akan diterima oleh Allah karena Allah itu maha suci. Maka harus sedekahnya harus dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Begitu. Demikian yang saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan hanya beberapa hadis. Kalau kita ngaji istiqomah, insya Allah kita akan diberi kelancaran dan insya Allah sedikit yang penting kita paham. Terima kasih. Boleh tanya sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.